pengetahuan ini. Saya akan sedikit mereview. Nah, jadi jaringan saraf tiruan ini adalah mencontoh model saraf otak manusia. Ini kalau otak manusia, ya ada sel saraf. Sel saraf itu yang menghubungkan nanti sebuah sensor, sebuah perangkat di tubuh kita ini dengan otak, ya saraf gitu. Itu contohnya di sini, kalau di sini ada ini otak, ini mata ya, mata melihat, retina mata terhubung ke otak. Nah, terhubungnya ke otak itu melalui apa? Sel saraf, ini kelihatan. Lihat yang sebelah kanan sekarang. Ini kan, ini retina mata, kemudian, nah di sini ada banyak sel saraf yang menghubungkan nanti, ya karena sel saraf itu saling terhubung satu dengan yang lain, sampai akhirnya nanti ke sel saraf pusat otak manusia itu. Nah nanti kita akan ambil sel saraf itu, satu buah neuron, satu buah sel saraf namanya neuron. Tadi ketika saya tanya, apa itu neuron atau apa itu sel saraf paling sederhana? Itu namanya neuron. Neuron adalah sel saraf yang paling kecil. Ini neuron ya. Ini satu buah sel saraf ini namanya neuron. Nah, konsep jaringan saraf tiruan ini kan jaringan saraf tiruan. Artinya kan mencontoh saraf manusia itu dicontoh bagaimana modelnya. Nah, neuron tadi itu dicontoh dengan bentuk seperti ini. Ini contoh saraf tiruannya. Satu buah neuron. Nanti ada model input, ya, ada bot, ada kemudian di sel saraf itu ada ini, ada sel saraf inti. Di dalam sel saraf inti itu ada dua proses. Apa itu? Yaitu summing function, fungsi menjumlahkan. Menjumlahkan apa? Input dikalikan dengan bobot itu dijumlahkan semua. Nah, ini ke sini. Dijumlahkan, lalu ditambah juga dengan bias. Lalu masuk fungsi aktivasi. Nah, ini activation function. Nah, masuk fungsi aktivasi. Ini kan sejumlah masukan dikalikan dengan bobot dan dilakukan penjumlahan dari hasil perkalian dan dilakukan aktivasi menggunakan fungsi aktivasi. Nah, ini yang ada pada satu buah neuron seperti ini. Dan nanti jumlah neuron itu banyak, isinya banyak, begitu ya. Nanti neuron itu ketika sebelum digunakan sel saraf itu ya perlu latihan, perlu belajar. Jadi kelebihan yang namanya ANN dibandingkan dengan algoritma yang lain, dia itu bisa belajar, di-training, dilatih begitu. Dilatih dari data-data yang kemarin sehingga dia punya kecerdasan sehingga nanti bisa digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Pelatihannya ada yang namanya terbimbing, ya, ada juga yang tidak terbimbing. Model pelatihannya ada dua macam. Nah ini perseptron yang terbimbing itu ada yang single, yang 2 pekan lalu ya single layer atau satu buah perseptron begitu. Kemudian yang kali ini adalah yang multi layer perseptron, yang dia multi layer, banyak layer. Satu buah neuron itu bersama dengan neuron yang lain membentuk satu buah layer. Yang namanya layer itu ya dia itu gini layer itu. Ini ke sini layer. Layer 1, ini layer 2, layer 3, layer 4. Nah, ini layer. Setiap layer ini ada banyak apa? Banyak neuron. Ini neuron. Ini neuron. Ya. Nah, setiap neuron antar layer itu saling terhubung. Misalkan ke sini ya. Dia terhubung ke semuanya. Terhubung semuanya. Nah, ini layer 1 dan layer 2 terhubung. Ya, ini namanya multi layer yang di sini. Nah, pembelajaran untuk yang multi layer itu namanya nanti menggunakan backpropagation yang tadi yang kemarin sudah menjadi tugas yang Anda diskusikan. Itu namanya multi layer perseptron. Ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya silakan, boleh langsung tanya ya. Bisa langsung interrupt saya. Nah, ini perseptron. Kalau ini kan satu buah layer. Satu buah layer. Oke. Tapi dia ini banyak neuronnya. Ini hanya satu yang terpusat
Oke. Ini single perseptron yang kemarin sudah kita bahas. Ini yang perseptron itu jaringan perseptron, tapi dia banyak neuron yang di sini ini. Tapi sama-sama single layer. Cuma ini banyak neuron, ini satu buah neuron pada outputnya. Nah, ini pelatihan yang dulu yang sudah kita pernah sampaikan, ya. Bagaimana nanti bahwa konsep belajar itu sesungguhnya kayak apa? Ada yang masih ingat? Belajar pada ARN itu sesungguhnya apa yang dilakukan? Ada bisa jawab? Bisakah teman-teman kameranya dibuka? Biar saya tahu ini pada ada nggak orangnya ya di dalamnya ini. Coba teman-teman sekalian, kalau saya kembali ke sini, ke gambar ini. Ini kan gambar ini kan setiap apa ini namanya? Setiap event itu kan ada bobotnya ya. Nah, ini ada bobotnya ini. Ini ada bobotnya. Nah, ketika training belajar itu kan di sini diberikan pasangan data training set. Saya berikan kemasukan ini, lalu saya berikan target yang ada di luar output. Ya, target di outputnya. Belajar itu apa sesungguhnya? Dia melatih bagaimana agar input itu nanti menghasilkan output yang sama dengan target. Betul nggak? Halo? Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi misalkan apa? Kalau saya ngajari anak-anak kecil begitu perkalian, ya 2 kali 2 sama dengan 4. Ini kan ada input, ada output. Inputnya apa? 2 kali 2. Apa outputnya? 4. Gitu kan? Ya. Nah, kalau kita kembali ke gambar ini misalkan ini input, ini target, nanti ada targetnya begitu. Nah, agar nanti sama bahwa 2 kali 2 sama dengan 4, kira-kira apa yang harus benar nilainya itu? Di sini ada input, di sini ada output, ada target. Target itu adalah output yang dikehendaki. Output ini adalah output hasil perhitungan. Gitu. Agar output sama dengan target, kira-kira dari perkalian ini apa yang harus diubah? Halo? Mungkin bobotnya Pak. Ya, betul kan begitu kan? Bobotnya. Kalau ini misalkan ini bobotnya berapa ini? Bobotnya terserah. Kita belum tahu ya. Saya menghendaki nanti outputnya 4. Lalu kemudian di sini ada bilangan 2, misalkan ya saya ini. Kan dikalikan ini. Maka di sini harus berapa? Kan begitu. Maka ini yang harus diupdate. Jadi belajar itu akhirnya adalah update bobot. Ya, adalah update bobot. Nah, begitu. Oke ya. Jadi belajar itu adalah update bobot, di update bobotnya itu. Saya lanjutkan lagi. Ya, saya berharap perhatikan dan Anda paham ya. Nah, ini pelatihan. Jadi nanti kan bobot baru itu diperoleh bobot lama masih ini dikalikan dengan delta bobot. Delta bobotnya adalah learning rate. Ini adalah error dikalikan dengan inputnya. Nah, ini kalau satu buah layer. Nah, ini kan kalau ini kan tadi kan single layer.
satu buah neuron. Ini single layer tapi banyak neuron. Kalau multi layer ini banyak layer. Misalkan ini, perhatikan di sini. Ini adalah layer input. Lalu ada layer output. Ini input. Ini output. Ini ada layer yang di tengah, namanya hidden layer. Nah ini. Sehingga dikatakan ini multi layer. Karena apa? Layernya banyak. Nah, begitu ya. Ini multi layer. Layer di tengah ini namanya adalah hidden layer. Layer yang tersembunyi. Hidden layer ini bisa 1, bisa 2, bisa 3. Misalkan ini input layer, ini hidden output. Nah, ini berarti hiddennya nanti 2. Nah, misalkan begitu. Atau juga mungkin 3. Ini input layer, hidden, baru output. Nah, itu juga bisa. Nah, ini hidden layernya ada 3. Jadi, layer yang di antara input sama output namanya hidden layer. Nah, sama ketika multi layer, ini sama, artinya kita menghitung output dulu, lalu kembali menghitung apa error dan update bobot. Nah, sehingga dikatakan sebagai backpropagation. Kenapa? Artinya kita ada 2 langkah, maju dulu untuk menghitung apa, menghitung output, ya, lalu nanti mundur untuk menghitung apa, menghitung update bobot. Nah, dari output ini kan kita akan tahu errornya atau garatnya ya. Error sama dengan apa? Target dikurangi dengan output. Output yang dihitung tadi itu ini. Nah, dari error di sini, lalu kita mundur menghitung masing-masing error di sini untuk update bobot berikutnya. Nah, gitu. Sehingga namanya backpropagation. Ada fase dia itu maju menghitung output, ada fase mundur dia menghitung error dan juga mengupdate bobot yang ada di sini. Nah, perhatikan ya, kita akan coba bagaimana contoh menghitung bobot ini ya. Nah, ini kalau kita menghitung misalkan ini ya dikasih nilai ini kan ini apa ini? Ini adalah pasangan data set, ini target dan input teman-teman sekalian ya. Ini data setnya ya untuk menghitung output lalu mengupdate bobot. Nah, ini input 1, input 2, kemudian ini target output yang dikehendaki. Nah, misalkan kita ambil input 1 dulu, yang depan dulu ini kan 0, 1. Ini 0, ini 1. Kemudian kita hitung, lalu nanti targetnya adalah 0. Nah, kita hitung. Ya. Nah, menghitungnya gimana? Sekarang kita akan menghitung pada output di sini, X3. X3 diperoleh dari mana? Mengalihkan X1 dikalikan dengan W1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan W3. Gitu ya, nih perhatikan. 0 dikalikan 0,32, ini. Kemudian ditambah dengan 1 dikalikan berapa? Min 0,5. Nah, dihitung. Nah, ini. Ada di sini berapa nilainya, outputnya min 0,5. Tapi ini adalah output di sini, tapi sebelum masuk fungsi aktivasi. Ya. Nah, setelah ini dihitung fungsi aktivasinya apa. Nah, untuk multi reseptor fungsinya adalah sigmoid. Sigmoid seperti ini. Nah, sehingga nilai yang tadi sudah didapatkan itu apa? Dimasukkan ke fungsi sigmoid. Nah, ini kan. Tadi kan dari sini masuk fungsi sigmoid dimasukkan ke sini. Hasilnya adalah ini. Gitu ya, teman-teman sekalian. Ini menghitungnya di sini, output di sini ada
0,6224. Dengan cara yang sama kita hitung di sini. Caranya sama, nanti ada X1 dikalikan dengan 0,24 ditambah dengan X2 dikalikan dengan 0,12, ya. Berapa hasilnya? Lalu masuk fungsi aktivasi, nanti akan ada ketemu hasil di situ. Oke, ini ya. Ini yang generasi kedua. Nah, ini 0,12, 0,47. Nah, ini di sini. 0,47 output di sini, 0,624 output di sini. Lalu kita hitung lagi yang di sini berikutnya. Berikutnya sama caranya. Nah, di sini. Nah, dengan cara yang sama kita mendapatkan 0,3852 ini nilainya. Nah, setelah ketemu output, kita mencari garat atau error. Error dari mana? Nah, ini kan. Errornya adalah tadi dari mana? T dikurangi output. Targetnya berapa? 0. Berapa outputnya? 0,3852. Ini error sama dengan T dikurangi output. Ya. Nah, hasilnya min 0,3852. Ini error di sini. Lalu kita perlu bawa mundur masing-masing ke sini. Ya, dengan cara nanti diferensial atau turunan dari fungsi aktivasi. Nah, ini ya. Lakukan propagasi balik, back propagation. Mulai dari layer 2, mulai dari sini ya. Mulai ke sana. Nah, ini ya. Learning rate dikalikan dengan error tadi itu ini ya. Kemudian out dan N2. Kemudian dikalikan dengan ini dengan turunannya. Oke, nah ini kita ketemu ini. Ini error di sini nih. Di sini ketemu ya. Nah, jadi kita menghitung balik untuk update bobot. Propagasi balik. Oke, begitu kira-kira ya untuk yang back propagation. Jadi ada arah maju dan juga ada arah mundur untuk mengupdate bobotnya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pertama itu saya siapkan. Jadi untuk menambah kepahaman Anda, saya minta Anda untuk membuat resume dari apa? Dari paper yang dicari. Silakan Anda mencari paper dulu. Jadi kalau dulu di Fuzzy Logic, saya minta mencari paper terkait dengan aplikasi Fuzzy Logic. Sekarang silakan cari paper terkait dengan aplikasi ANN di ekonomi boleh atau dimanapun boleh. Tapi adalah aplikasi terkait dengan neural network, jaringan saraf tiruan. Jadi kata kunci adalah aplikasi neural network atau aplikasi jaringan saraf tiruan ya, teman-teman. Silakan cari paper, kemudian nanti buat resume singkat, ya inti-intinya aja, lalu kemudian diupload. Waktunya 1 minggu. Untuk sesi apa? Di Bismat mungkin sudah ada sesi yang lain ya. Saya sudah masukkan mungkin sesi deep learning. Deep learning mungkin nggak usah dulu lah. Deep learning mungkin pekan depan aja. Jadi untuk yang kali ini, pekan ini sampai dengan 1 pekan ke depan, tolong cari paper dan diupload. Ya, diupload di Bismat. Saya berharap dengan Anda cari paper itu membuat semangat, menambah kepahaman, begitu ya, motivasi untuk belajar neural network, jaringan saraf tiruan ini. Oke, nanti berkelompok boleh, kelompoknya sama dengan kelompok sebelumnya. Gitu ya. Baik, sekarang saya akan cek kehadirannya.
Tolong direnem bagi yang belum direnem. Ini paper, ya. Anda baca, buat resume, lalu diupload. Boleh berkelompok, kelompok sama dengan yang kemarin. Yang kedua, pekan depan kita akan masuk kembali, lanjutkan lagi. Tolong nanti juga siapkan, masing-masing siap-siap nanti ketika saya tanya. Sekaligus saya nyicil untuk mungkin ujian lesan. Anda persiapkan itu. Pelajari, saya sambil nerangkan, nanti sambil saya akan tanya. Saya akan catat, rekod. Nanti kalau yang tidak hadir, ya saya anggap nggak hadir. Kalau 3 kali nanti kemudian ketika saya tanya, saya event nggak muncul, ya berarti dia 0 nilainya untuk ujian lesannya. Ya. Jadi kecuali memang ada alasan nggak hadir karena sakit, karena ada keperluan yang lain, jelas. Tapi kalau nggak tanpa keterangan, kemudian dipanggil berkali-kali tidak ada, ya sudah dilewati. Jadi, ini Anda juga biar belajar dan juga menyiapkan diri dengan baik, prepare. Nanti ketika saya tanya, semua open kamera, yang tidak open kamera nggak saya tanya. Open kamera nggak saya tanya, sehingga dianggap tidak masuk, ya sudah saya lewati untuk hasil ujian lesan. Gitu ya, sambil nanti saya masuk ke materi berikutnya untuk yang deep learning. Tapi sambil nanti saya juga akan review dan juga tanya yang kemarin-kemarin kira-kira sudah paham, Bu. Makanya kalau Anda belum paham, tanya ke saya. Kalau Anda nggak tanya, berarti kan Anda tidak paham. Dan saya yang tanya ke Anda. Saya akan melihat, betul paham nggak? Tapi kalau Anda ada yang nggak paham, Anda tanya ke saya boleh. Pak, tolong diterangkan yang ini. Oke, silakan. Saya akan terangkan. Oke, barangkali begitu. Cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah.